Bapak Toto, kemarin kita ada acara sosialisasi terkait dengan tata cara pelaksanaan kewajiban administrasi perpajakan pada kementerian lembaga. Jadi ini sangat penting terkait dengan proses pungut setor pajak akibat adanya aplikasi Cortex. Itu sangat mempengaruhi di aplikasi Sakti. Jadi sosialisasi ini sangat penting untuk bagaimana mengintegrasikan antara Cortex dengan aplikasi Saktinya. Kita lihat dulu. Jadi nah ini alur kalau kita memakai SPMLS ya. Jadi kalau SPMLS itu rekanan ketagihan, nanti di sini ada bendahara menginput di aplikasi Sakti, KPPN mencairkan jadi SP2D, SP2D nanti itu input bupot oleh rekanan. Nah nanti dia akan input bupot nanti masuk sini, nanti dia akan terhubung kemudian di SPT, kemudian masuk ke BPE. Nah ini yang sangat terkait dengan alur persediaan, alur uang persediaan transaksinya itu dibagi dua ya Bapak dan Ibu ya. Ada dua alur yang bisa digunakan oleh bendahara dalam hal penyetoran dan pemungutan dan penyetoran perpajakan. Untuk yang metode yang pertama adalah jadi si rekanan itu menginput bupot, kemudian dikasihkan ke bendahara nanti masukin ke draft SPT, kode billing multi akun ini, terus kemudian bayar pajak. Nah, kode billing ini sudah memakai akun PPN atau PPH-nya. Sudah pakai 41121 untuk PPH pasal 21 atau 411211 untuk PPN. Itu untuk yang alur pertama, dia langsung ke posisi akun pajaknya. Kemudian untuk yang di kedua, untuk alur yang kedua itu bendahara itu menginputkan kode billingnya pakai akun deposit yaitu 411618. Kemudian dia bayar deposit. Nah, barulah nanti input bupotnya oleh rekanan, kemudian dia lapor SPT. Pada saat lapor SPT inilah yang nanti jadinya pakai akun 411211 untuk PPN. Jadi nanti di sini akan terjadi reklasifikasi antara kode billing deposit 411618 menjadi kode PPN atau PPH-nya. Nah, untuk lebih jelasnya kita cek di simulasi kasusnya. Simulasi kasusnya misalkan gini, instansi pemerintah A melakukan pembelian ATK dengan menggunakan uang persediaan kepada CV Angga Makmur PKP. Ini kondisinya PKP ya Bapak dan Ibu ya. Kalau PKP berarti dia terkena untuk pungut PPN dengan nilai transaksi 12 juta. Harga tidak termasuk PPN sesuai dengan tidak termasuk PPN di tanggal surat pesanan di tanggal 10 Januari 2025. Nah, untuk yang pakai alur pertama itu rekanan akan membuat bukti potong di awal bulan berikutnya yaitu Februari dengan kode akun 411211 untuk PPN dan 41122 untuk PPH pasal 21. Kemudian bendahara membuat billing pajak sesuai dengan kode ini. Nah, kemudian baru setor ini, mohon maaf ini harusnya 41122, kemudian setor kekas negara. Ini tidak jadi terkendala apabila Satker di bulan Januarinya itu tidak GU. Nah, kendala akan muncul apabila di Januari ini akan GU. Kalau di Januari akan GU, transaksi ini tidak bisa di GU-kan kwitansi ini. Karena apa? Karena setor pajaknya itu ada di bulan Februari. Nah, padahal untuk syarat penerbitan SPP GUP itu harus kwitansi tersebut sudah harus setor pajaknya gitu. Nah, maka dari itu kami menyarankan untuk memakai sistem yang alur kedua. Alur kedua itu seperti ini. Dengan kondisi yang sama, berarti bendahara pungut pajak PPN dan PPH, kemudian membuat kode billing akun deposit 411618. Kemudian Satker menyatakan billing tersebut maksimal 3 hari dari pungut pajaknya. Nah, di sini itu
ini setornya pakai kode akun 411618 gitu. Belum ke PPN, belum ke PPh-nya. Walaupun di sini sudah ada PPN atau PPh-nya, tapi kalau di alur kedua semuanya itu pakai akun deposit. Nah, pada bulan berikutnya yaitu bulan Februari, rekan membuat bukti potong dan bendahara melakukan reklasifikasi pajak deposit ke PPN dan PPh pada saat melakukan pelaporan SPT massa. Jadi pada saat bulan Februari bendahara itu melakukan lapor SPT massa. Nah, disitulah direklasifikasi deposit yang sudah disetorkan ke kas negara itu direklas ke PPN-nya berapa, ke PPh berapa. Keunggulannya adalah Satker dapat melakukan GU atas transaksi kuantitas tersebut pada bulan Januari juga. Karena apa? Di bulan Januari itu sudah melakukan penyetoran pajaknya, walaupun masih pakai akun deposit, tapi itu sudah uangnya sudah masuk ke kas negara. Secara pembukuan bahwa itu sudah terpenuhinya lah hak negara dan kewajiban pihak ketiganya. Jadi untuk terkait dengan GU kita memakai di alur yang kedua ini, yang kedua yang pakai kode billing. Kemudian bagaimana sih cara untuk membuat kode billingnya? Jadi misalkan seperti ini, dengan kasus yang sama, ketika dia itu bisa kita PPN dan PPh-nya itu kita bisa gabung nilainya atau kita pisah karena akunnya kan sama. Untuk PPN dan PPh itu depositnya sama di 411618. Nah, untuk yang gabung, menu transaksi pungutnya itu nanti masuk pada SPBY diinput sebagai potongan. Nanti di situ nilainya misalkan PPN-nya ini misalkan kemudian nilainya 1.500.000 nih. PPN 1 juta, kemudian 500.000. Nah, ini nilainya 1.500.000. Billing dan NTPN-nya itu satu transaksi, input pungut pajaknya itu satu transaksi. Kode akunnya 411618. Kalau untuk dipisah, ini sama-sama kode akun deposit ya Bapak dan Ibu ya. Kalau untuk dipisah, di SPBY tidak perlu ada potongan apapun. Karena kan di SPBY ketika potongan pajak itu tidak boleh di akun yang sama, tidak boleh ada akun yang sama diinputkan 2 kali. Jadi langsung nanti setelah SPBY kosongan, nanti kita langsung masuk di menu pungut pajak, kemudian pilih dasarnya lain-lain. Nanti nilainya 1 juta untuk PPN, 500.000 untuk PPh-nya. Nah, billing dan NTPN-nya nanti juga ada 2, billing atas 1 juta, deposit, akun deposit juga, tapi nanti kita peruntukkan untuk kita reklas ke PPN, dan 500.000 itu akun deposit juga yang nantinya di bulan depan kita akan reklas ke 500.000. Kemudian input pungut dan setornya itu juga 2 transaksi. Jadi nanti ini contoh ketika ini transaksi gabung. Ini transaksi gabung itu nanti masuk ke mencatat perintah bayar. Kemudian di sininya 411618-nya itu transaksinya 1.500.000. Ini untuk transaksi PPN dan PPh-nya kita gabung ya, pakai akun deposit. Ini pakai akun deposit 411618 di SPBY. Bagaimana kalau dipisah? Kalau dipisah memakai akunan di SPBY-nya. Nanti kalau dipisah SPBY-nya ini di sininya kosong, nggak ada potongannya. Nah, nanti kalau dipisah langsung masuk setelah SPBY diinput, nanti masuk di sini mencatat pungutan pajak. Nanti ini jangan perintah bayar GUP, tapi pakai lain-lain. Nanti di sini dijelaskan PPN atas SPBY nomor berapa. Nah, nanti di sini dihitungnya 1 juta. Nanti yang 500.000 juga 500.000. Kemudian bagaimana yang ketika yang digabung ini, apakah perlu pungut? Tetap perlu pungut. Nah, nanti dipungutnya nanti atas dasar perintah bayar, kemudian PPN-nya berapa. Nah, untuk video terkait dengan penginputan transaksi pajak deposit yang digabung ataupun dipisah, nanti saya jelaskan terkait dengan hal tersebut di video berikutnya. Ini hanya gambaran terkait dengan perubahan sistem aplikasi Sakti yang bisa kita integrasikan dengan di aplikasi Cortex-nya. Sekian penjelasan terkait dengan kewajiban terkait dengan perpajakan oleh bendahara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada pertanyaan silahkan silahkan ajukan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bapak Toto.
Mari kita lanjutkan terkait dengan bagaimana sih cara input di aplikasi Sakti untuk pajak yang deposit dengan alur kedua, kondisi catatannya itu digabung. Ini kita gabung. Nah, ini untuk satker yang baru nonton ini mungkin bisa lihat penjelasan bagaimana tata cara terkait dengan kewajiban pajak ada di video sebelumnya, atau nanti saya sematkan di link kanan atas. Nah, sebenarnya kemarin kita sudah janji bahwa untuk penginputan yang digabung, ini transaksi misalkan PPN 1 juta, ini 500.000 dengan kondisi masuk SPBY, nilainya 1.500.000 langsung digabung, nilai satu transaksi dan input pungut dan setornya itu satu transaksi. Nah, nanti kita inputnya ada di sini. Nah, kita langsung tunjukkan bagaimana caranya. Nah, ini saya memakai Pandu Sakti, jadi nanti dimasuk di SPBY, di pembayaran, RUH pembayaran, mencatat perintah bayar, nanti input SPBY, atau untuk input yang SPBY-nya yang sudah diinput kita ubah. Nah, misalkan ini contohnya SPB-nya sudah saya input, nanti saya ubah aja. Tapi kalau untuk SPB yang belum diinput ya direkam seperti biasa. Nah, kemudian kita ubah. Nah, nanti di detail akun potongannya ini ditambah. Nah, ditambahnya ini pakai 411618 sebagai pendapatan pajak tidak langsung, jenis setorannya 100. Nah, transaksinya adalah misalkan PPN-nya 1 juta dan PPN-nya 500, berarti di sini totalnya 1.500.000. Kita simpan. Nah, setelah disimpan, simpan. Nah, terus bagaimana selanjutnya setelah di transaksi setelah kita input potongan di SPBY ini? Nah, nanti setelah kita input di SPBY sini, berarti kita harus lakukan transaksi. Nah, di sini kan belum dibuat pungutan, kita langsung masuk ke transaksi pungutan. Mencatat pungutan pajak. Kita input pungutan pajaknya. Oke, tanggal pungutnya kita anggap tanggal sekarang. Nah, ini atas perintah bayar. Nanti akan muncul perintah bayarnya. Oke. Nah, di sini karena dia otomatis, makanya nanti di sini dimasukkan adalah keterangannya adalah PPN sebesar 1 juta, PPH sebesar 500.000. Ini untuk apa? Untuk mentrace bahwa oh iya, ini transaksi 1.500.000 itu untuk deposit 1.500.000 itu 1 jutanya untuk PPN, 500 PPH pasal 22 misalkan, pasal 22. Nah, ini kita sesuaikan misalkan tunai. Nah, nanti kita 1.500 bukti pungut kita perlu, kemudian kita simpan. Nah, setelah kita input pungut, berarti kita membuat billing di Cortex-nya dengan menggunakan akun 411618. Nah, setelah kita billingnya 411618 sebesar 1.500.000 ya, Bapak dan Ibu, bukan 1 juta, bukan 500, tapi 1.500.000 karena kita berpatokan pada sistem gabung tadi. Nah, setelah 1.500.000 nanti kita setor ke kas negara. Nah, setelah disetor ke kas negara, nanti kan muncul NTPN. Nah, setelah muncul NTPN, nanti kita masukkan sebagai setoran pajak. Nah, setoran pajaknya pakai akun apa? Tetap pakai 411618 sesuai dengan billing yang kita buat. Kita contohnya ini. Nah, nanti akun pajaknya yang ada hanya 411618. Kemudian pilih jenis setorannya 100. Tunai. Nah, nanti kita ya ini kita yang 1.500.000 kita input. Ya. Nah, Februari tanggal setorannya kita buat misalkan tanggal sekarang. Keterangan D
deposit PPN 1 juta, PPh pasal 22 500.000. Nama transaksi perbankannya ini misalkan ya. Nah, ini NTP-nya, NTP-nya. Ini misalnya. Pilih banknya apa ya? Nomor pilihnya. Oke. Ini nanti nomor transaksi NTPN-nya disesuaikan, NTB-nya disesuaikan dengan yang ada di resi, kemudian nomor billingnya. Nanti kalau sebenarnya kalau misalkan 1 hari setelah ini bisa kita cari MPN-nya, dia akan muncul. Tapi karena ini memakai sistem pakai pandu, berarti tidak terkoneksi dengan MPN. Kalau dia terkoneksi MPN, misalkan hari ini kita setor, berarti besok, nah itu muncul cari MPN-nya. Kalau memang ini kita inputkan saja, kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan, berarti prosesnya adalah untuk proses untuk mencatat potongan SPBY yang gabung, pungut pajak, dan setor pajak sudah selesai di aplikasi Sakti dengan kode akun deposit. Nah, untuk mereklasifikasi dari akun deposit ke PPN atau PPH, nanti kita selesaikan di aplikasi Cortex-nya. Jadi, yang kami ulangi adalah bahwa transaksi untuk yang gabung, transaksi gabung itu masuk di SPBY diinput sebagai potongan, nilainya 1.500.000, billing NTPN 1 transaksi, input pungut setornya itu 1 transaksi. Bagaimana untuk dipisah? Untuk dipisah kita akan lanjutkan di video selanjutnya, tapi bagi Bapak dan Ibu Satuan Kerja yang masih bingung, bisa tanya di kolom komentar. Sekian penjelasan kami terkait dengan cara input di aplikasi Sakti untuk pajak untuk deposit yang versi Alur 2 dan digabung. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang di channel Bapak Toto. Kita lanjutkan bagaimana cara input pajak di aplikasi Sakti untuk yang deposit. Mungkin bagi satker yang baru nonton ini, mungkin bisa tonton 2 video sebelumnya, yaitu terkait dengan penjelasan kewajiban bendahara terkait perpajakan baru Cortex, atau mungkin bisa saya sematkan di link di atas. Dan untuk pajak yang digabung, ini yang untuk digabung itu sudah kita buatkan videonya, video sebelumnya, nanti juga linknya saya klik tautkan di kanan atas. Nah, yang sekarang ini bagaimana sih caranya untuk aplikasi pajak yang aplikasi Sakti untuk pajak deposit yang dipisah. Nah, ini misalkan ini, tapi ini posisinya yang pakai alur kedua ya Bapak dan Ibu. Kita tetap membuat billing sistemnya pakai deposit. Ada 2, yaitu untuk yang dipisah, digabung dan dipisah. Kalau digabung itu nilainya digabung, kalau dipisah itu nanti langsung masuk di pungut pajak dan pilih lain-lain. Ini kondisinya sudah diinputkan SPBY ya, sudah diinput SPBY, tapi tidak boleh ada potongannya. Tidak ada potongan di SPBY. Kemudian nilainya itu nanti kita buat 1.500.000. Kita anggap PPN-nya 1.500.000. Nanti billing dan NTP-nya 2 transaksi, input pungutnya di 2 transaksi. Nah, nanti masuknya di sini dengan kondisi lain-lain. Kita langsung praktekkan saja di aplikasi Saktinya. Nah, untuk aplikasi Saktinya, pastikan pada saat kita membuat SPBY-nya kita tidak boleh, kita contohnya saja, kita contohkan saja. Nah, kalau kita lihat SPBY-nya itu tidak boleh ada potongan pajak, tidak boleh ada di SPBY-nya. Kenapa tidak boleh ada di SPBY-nya? Karena apa? Kita niatnya untuk PPN dan PPh-nya, untuk billing depositnya itu akan terpisah. Nah, ini saya contohkan kenapa dia tidak boleh tidak boleh digabung di sini, karena dia kita ubah. Nah, nanti di sana misalkan ini PPN-nya misalkan tetap deposit untuk PPN ya, 11618
misalkan sebesar PPN. Nah, ini sudah PPN-nya, berarti kita inputkan yang PPh-nya kan, untuk deposit PPh-nya. Rp500.000. Nah, dia tidak bisa karena apa? Kode akunnya sudah terpakai gitu. Kalau untuk yang terpisah tidak boleh pakai di sini. Nah, kita hapus, kita simpan SPBY-nya tadi sudah kita simpan ya, SPBY-nya ini SPBY-nya. Nah, caranya adalah kita tidak bisa menginputkan deposit untuk PPN dan deposit untuk PPh di SPBY, tetapi kita masukkan langsung di pungutnya Bapak dan Ibu. Jadi bendahara, ini SPBY nomor berapa nih? Misalkan SPBY nomor 2 ya. Jadi di sini SPBY-nya misalkan pungut pajak. Pungut pajak nanti kita tambah, kemudian pakai misalkan tanggal pungutnya tanggal sekarang, proses lain-lain. Jangan pakai perintah bayar. Lain-lain di sini PPN atas SPBY nomor 00. Nah, misalkan ini kita pilih. Habis itu kita tambahkan ini tadi 411618. Ini deposit untuk PPN. Ini 1 juta. Deposit PPN. Nah, ini kita simpan. PPN-nya sudah, terus kita menginputkan deposit PPh-nya lagi. Di sini lagi kita tambah. Nah, lain-lain deposit PPh pasal 22 SPB atas SPBY nomor 2. Nah, kalau di sini kita input deposit lagi. Rp500.000. Nah, setelah Rp500.000 kita simpan. Nah, setelah kita simpan berarti kan sudah ada tuh deposit PPN dan deposit SPBY sudah dipungut. Nah, nanti Bapak dan Ibu menginputkan kode billingnya yaitu deposit 411618 sebesar 1 juta dan 500.000, berarti dua billing sama-sama 411618 dengan nilai 1 juta dan 500.000. Nanti itu disetor. Setelah disetor, nanti baru kita input di setoran pajaknya seperti pajak-pajak seperti biasanya. Nih, langsung. Nah, pilih apa pajaknya? Nah, deposit. PPN-nya. Tanggal store-nya disesuaikan dengan store-nya. Nah, ini PPN deposit atas SPBY nomor 2. Pilih dulu, sorry, kita pilih 1 juta ini. Nah, ini pilih 1 juta kan, karena ada 1 juta dan 500.000. Nah, kita pilih yang 1 juta karena atas transaksi ini belum dilakukan penyetoran. Kita input NTPN-nya, kita input NTB-nya. Kita input kode billingnya, atau kita cari MPN kalau
sudah di store. Ini karena ini pakai pandu sakti, jadi tidak terkoneksi dengan MPN. Nah, kita simpan. Setelah kita simpan, kita lakukan hal lagi untuk setoran deposit atas PPh. Kita tambah. Nah, ini udah ada muncul yang 500 ribu. Oke. Ribu MPN-nya kita input. Selesai untuk transaksi deposit atas pajak yang PPN-nya dipisah dengan PPh-nya. Jadi depositnya ada dua. Jadi untuk yang dipisah ini tidak perlu tidak bisa kita masukkan di kolom potongan pada SPBY, tapi nanti pungutnya langsung di metode pungut dengan kondisi terpisah. Untuk deposit PPN-nya distorkan dibuat billing, kemudian deposit untuk PPh-nya dibuat kode billing lagi. Jadi untuk satu transaksi ada dua kode billing, berbeda dengan yang statusnya digabung. Jadi begitulah tata cara penginputan pajak terkait di aplikasi Sakti sehubungan dengan implementasi Cortex yang dilakukan oleh DJP. Sekian penjelasan kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.